Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Hokage Jalan Ryo. Bab 13, Rencana Ryo. Untuk pelepasan Guntur saat itu tengah hari ketika dia bangun dan melihat wajahnya. Yamanaka Shinse sangat senang melihat putranya membuka matanya. Maaf ibu, membuatmu khawatir. Shinse menggelengkan kepalanya. Satu-satunya hal yang penting baginya sekarang adalah putranya selamat. Bu, sudah berapa lama aku tertidur? 28 jam. Aku lapar. Tidur selama 28 jam, Ryo merasa bisa makan sapi. Baik, aku akan pergi dan menyiapkan makanan untukmu. Shinse membuka pintu, dan semua orang di depannya menjulurkan leher mereka seperti jerapah dan mencoba melihat sekilas kejeniusan di dalam. Dia menutup pintu dengan panik dan berjalan melewati kerumunan. Setelah beberapa saat, dia membawa bubur dan beberapa ramen, makanan favorit Hokage ketujuh. Pertama Ryo meminum bubur yang menghangatkan perutnya. Dia mengambil ramen yang dibuat oleh Teci yang legendaris. Di mana? Apakah itu serangan Orochimaru atau bahkan invasi rasa sakit, tidak ada yang menghentikan pembukaan ramen Ichiraku. Dan semangkuk ramen selalu menghidupkan kembali mata Naruto setiap kali dia dalam suasana hati yang buruk. Toko ramen yang luar biasa, dengan pemilik yang selalu tersenyum pada pelanggan selalu menjadi sumber kebahagiaan di sini. Sejujurnya, rasa ramen ini sangat enak. Di kehidupan sebelumnya, Ryo juga seorang pemakan besar. Dan di dunia ini dia mencoba banyak makanan lokal, dan ramennya pasti masuk 5 besar di antara mereka. Knock-knock. Ada banyak orang di luar, tetapi tidak ada yang berani mengetuk dan mengganggu ibu dan putranya. Orang yang mengetuk pintu seharusnya bukan sembarang orang. Yamanaka Shinse pergi untuk membuka pintu, dan di pintu masuk ada 3 anak. Bu, kami teman sekelas Ryo. Yamashiro Sensei meminta kami untuk mewakili seluruh kelas dalam mengungkapkan belasungkawa kami kepada rekan kami. Namaku Rin Nohara. Hai Bu, aku Uchiha Obito. Hai Bu, aku Hatake Kakashi. Oh, apakah itu putra Sakumo dan Riko? Shinse diundang ke perayaan kelahiran Kakashi, tapi dia sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Itu adalah waktu yang lama untuk hidup dengan tenang, dan dia tidak bisa bertemu dengan teman-temannya. Hari ini, dia bisa bertemu dengan putra teman baiknya. Dia sangat terkejut. Iya, Kakashi mengangguk, dan Shinse tersenyum dan membawa ketiganya ke bangsal. Bu, ayah dan ibuku menyuruhku berterima kasih. Kakashi mengatakan itu sambil membungkuk hormat di hadapannya. Ryo yang menyelamatkan ayahmu, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Bagaimana kabar ayahmu sekarang? Ayah aku sangat baik. Dia mengajari mereka pelajaran yang bagus di kantor Hokage. Kakashi adalah seorang jenius. Saat ini, dia hanya seorang anak berusia 4 tahun. Dia hampir kehilangan ayahnya jadi dia mendefinisikan orang yang membuatnya depresi sebagai orang jahat. Saat Kakashi mengobrol dengan Shinse, Obito langsung menuju tempat tidur Ryo. Ryo Yaro, kamu benar-benar mendapat sorotan kali ini. Kamu menyelamatkan hidup Sakumo-san. Di mana kamu belajar ninjutsu medis? Ibuku mengajariku. Ryo mengabaikan mata iri Obito, dan dia menjawab dengan lemah. Aku sangat hebat, Yamashiro Sensei membandingkan keterampilan medismu dengan Tsunade sama. Rin menatap Ryo dengan tatapan mata menyembah. Koki Ryo, aku pasti akan melampauimu, bersama Kakashi. Obito mengatakan itu sambil menatap mata Rin dengan cemburu. Obito, aku percaya padamu. Aku akan selalu mendukungmu. Rin mendorongnya seperti biasa. Ryo jauh dari keinginan untuk terlibat dengan hubungan rumit antara ketiga orang itu. Dia hanya menikmati menonton sebagai penonton. Shinse dan Kakashi berbicara lama, dan sebagian besar adalah pertanyaan yang dijawab oleh Kakashi. Sudah lama sekali Ryo tidak melihat ibunya begitu bahagia. Kakashi, ada apa dengan ibuku? Bibi Shinse bertanya tentang orang tuaku. Dia lalu mengangguk dan berkata, Ryo, terima kasih. Jangan sebutkan itu, kita adalah teman. Baik Ryo dan Kakashi bukanlah orang yang banyak bicara. Setelah beberapa kata, mereka terdiam. Ya, aku akan lulus awal tahun depan. Apa, Kakashi Yaro, kamu harus lulus. Memang, sekolah ninja terlalu membosankan. Tidak ada yang mereka ajarkan padamu. Ryo setuju. Hei,
Kalian berdua bajingan jangan abaikan aku. Mereka terus setuju satu sama lain. Dengan Obito yang keluar dari percakapan, Rin tersenyum saat dia melihat ketiganya. Aku tidak berencana lulus untuk saat ini. Aku harus berkonsentrasi pada teknik ninjutsu petir, dan aku memiliki ide baru tentang ninjutsu yang membutuhkan banyak waktu. Dia tidak benar-benar berencana untuk lulus sebelumnya. Mimpinya bukan menjadi ninja medis. Dan dia cukup melihat sekolah ninja. Dia sekarang harus berkonsentrasi mempelajari teknik lightning yang berbeda. Tubuhnya yang berumur 5 tahun telah membatasi pertumbuhan cakranya. Sekarang dia hanya bisa bekerja dengan efisien menggunakan apapun yang dia punya. Mempelajari teknik Raikages adalah taruhan terbaiknya. Salah satu teknik Raikages yang wajib dimiliki adalah mode cakra pelepas petir. Teknik ini dapat memfokuskan cakra guntur pada permukaan tubuh yang bertindak sebagai baju besi yang dapat digunakan untuk menyerang. Meskipun hanya ninjutsu tingkat B, ia bisa menjadi lebih kuat dengan penggunanya. Semakin banyak cakra petir, semakin kuat pertahanannya. Ini juga dapat merangsang aktivitas sel, dan kecepatan serta refleks akan semakin cepat. Mode Thunder Cakra adalah dasar dari teknik petir terkuat yang digunakan oleh Raikages ketiga dan keempat. Dengan pengetahuan mode Thunder Cakra, Ryo hanya perlu memahami cara untuk mengubah bentuk Thunder dan kemudian menggunakannya. Dia juga harus bisa membuat jutsu cakra petirnya sendiri. Ninjutsu terbaik untuk berlatih transformasi bentuk guntur adalah Chidori. Di manga, ini adalah Kakashi yang pertama dan untuk waktu yang lama, satu-satunya jutsu aslinya. Dia memilih Chidori untuk latihan dasarnya karena setelah mempelajarinya, Sasuke menemukan Chidori Senbon, Jarum Petir, Chidori Eiso, Tombak Tajam Chidori, Chidori Nagashi Arus Chidori, dan masih banyak lagi teknik petir, dan juga Kakashi membuat Raikiri, Anjing Petir, Lightning Clones Del, sekali lagi, berdiri di atas bahu raksasa Ryo dapat melihat jalannya. Dia bersiap untuk mempelajari Chidori tepat ketika dia meninggalkan rumah sakit. Ryo. Rin yang selalu berperilaku baik juga terpana dengan Ryo, melihat ke arahnya bahkan ketika dia sedang berbicara dengan orang lain. Maaf, kita harus pergi sekarang. Koki Ryo, baru saja Rin bilang kita akan pergi. Obito mengatakannya dengan ekspresi tidak puas di wajahnya. Baiklah, Kakashi, Rin, Obito, sampai jumpa nanti. Setelah perpisahan, ketiga anak itu pergi. Tubuh Ryo relatif pulih. Kakashi yang siap untuk lulus memberi banyak tekanan pada punggung Ryo. Dia seharusnya tidak membuang-buang waktu di rumah sakit. Setelah berkonsultasi dengan ibunya, pihak rumah sakit membebaskan Ryo. Anak berusia 5 tahun mulai berlatih Chidori, mengambil langkah kunci untuk menjadi yang terkuat di dunia. Bab 14, Chidori dan Bakat Taijutsu. Ryo dengan pelepasan petir tidak jauh dari bakatnya dengan pelepasan air. Jika Chidori adalah jutsu air, dia pasti sudah menguasainya lebih awal. Setelah berlatih selama belasan hari di hutan Konoha, dia bisa memulai Chidori. Tapi durasi yang bisa dia pertahankan tidak dekat dengan Kakashi, dia tidak bisa membentuknya lalu menyerang dengan itu. Sementara di manga aslinya, Chidori dideskripsikan sebagai teknik yang dikembangkan untuk pembunuhan, Ryo tidak memiliki tujuan itu untuk itu. Dalam visinya, tujuan mempelajari Chidori, Raikiri, Chidori Senbon dan Chidori Nagashi adalah untuk memahami teknik pelepasan guntur yang mengubah bentuk. Dia tidak bisa memelihara Chidori untuk waktu yang cukup agar efektif. Melalui eksperimen, dia menemukan bahwa masalahnya terkait dengan cakra. Dia telah memfokuskan untuk menjaga stabilitas jutsu tetapi mengabaikan masukan cakra. Memang, ketika dia memastikan telapak tangannya diberi aliran cakra yang terus-menerus, arus listrik yang dibuat oleh tangannya menjadi jauh lebih stabil. Saat jutsu menjadi hidup, itu terdengar seperti nyanyian 1000 burung, membuat semua yang asli di hutan terkejut. Ryo mengaktifkan saringannya, dan bergegas ke batu yang jauh. Ahaha, batu itu mudah pecah. Upaya Ryo untuk menggunakan Chidori akhirnya berhasil. Dalam semangat bersyukur dan memberi kembali kepada raksasa tempat dia membangun kesuksesannya, dia memutuskan untuk meneruskan teknik ini kepada penemu aslinya. Kakashi, karena kamu akan lulus tahun depan, aku akan memberimu hadiah kelulusan sebelumnya. Hadiah apa? Anak-anak senang menerima hadiah dan Kakashi tidak terkecuali. Ryo mengundangnya sendiri untuk ini. Dia sangat berharap untuk hadiah ini. Ninjutsu kelas A, aku sendiri yang dikembangkan, Chidori. Kamu, kembangkan dirimu sendiri,
Jutsu kelas A. Mata ikan Kakashi yang mati terbuka lebar. Ryo merasa bersalah karena bersikap nakal dengan sesuatu yang bukan miliknya. Kakashi, ayo kita mulai. Bakat Kakashi dalam hal halilintar jauh lebih unggul daripada Ryo. Dia belajar Chidori hanya dalam 3 hari. Tapi tubuhnya yang berumur 4 tahun hanya memberinya cukup cakra untuk melakukannya sekali dalam satu waktu. Di manga, Kakashi mengembangkan Chidori setelah lulus. Sekarang dia sudah berusia 4 tahun. Ketika dia lulus, dia harus bisa membuat hal-hal hebat dengan teknik ini. Kemudian, keduanya mendiskusikan banyak kemungkinan varian dari teknik ini, dan Kakashi menjadi semakin terkesan dengan Ryo. Dia kembali ke rumah untuk menerima pelatihan hariannya untuk ayahnya. Hatake Sakumo sangat ketat dengan putranya. Setelah latihan dasar selesai, mereka memulai latihan bertarung. Metode pisau keluarga Hatake bukanlah permainan pisau dasar yang sederhana, tetapi mendekati teknik ekstensi tubuh. Taijutsu khusus mereka bergantung pada penggunaan pelepasan petir untuk merangsang saraf dan sel, sehingga sangat meningkatkan kecepatan mereka. Pisau pendek warisan mereka dibuat dengan logam cakra pile, sehingga membantu mereka mengintegrasikan tubuh dan bilah menjadi satu. Seperti biasa, Kakashi tidak berbuat banyak terhadap ayahnya, yang bisa memukulnya dengan mudah. Tentu saja, serangan itu sangat dilemahkan oleh Sakumo sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang serius. Namun saat didorong oleh serangan tersebut, Kakashi tidak buru-buru kembali ke arah ayahnya, malah ia mulai membentuk segel tangan, Chidori. Kakashi memiliki serangan baru di tangan, dan bergegas menuju ayahnya. Jutsu ini. Wajah Sakumo yang tenang selama ini tiba-tiba berubah menjadi serius. Dia melihat potensi penetrasi dan kelumpuhan yang besar dalam serangan itu, tapi Kakashi belum menguasai teknik ini, jadi dorongan kecepatan tingginya membatasi jangkauan penglihatan dinamisnya. Setelah lawan bergerak, Kakashi seharusnya tidak bisa mengikuti. Sakumo memanfaatkan kelemahan ini untuk mengelak ke kanan dan meraih tangan kanan putranya. Kakashi, apa teknik ini? Ini adalah teknik ninjutsu baru Chidori, yang dikembangkan Ryo. Dia bilang itu ninjutsu kelas A. Ini adalah hadiah kelulusan yang telah diberikan kepadaku sebelumnya. Ryo telah mengembangkan ninjutsu level A sendirian. Dan apakah teknik kelas A tidak begitu penting baginya saat dia memberikannya sebagai hadiah? Kakashi, kamu sebaiknya tidak menggunakan teknik ini untuk saat ini. Mengapa? Teknik ini adalah teknik yang tidak lengkap untukmu. Tepat ketika kamu mendorong dengan kecepatan tinggi, kamu tidak dapat melihat bagaimana aku bergerak pada akhirnya. Kakashi melihat kembali adegan itu dan hanya mengangguk. Ada batasan untuk visi dinamis seseorang. Saat kamu menggunakan teknik ini, mata kamu tidak dapat mengikuti kecepatan kamu. Kamu tidak dapat menemukan pergerakan musuh. Oleh karena itu, teknik ini tidak boleh digunakan sampai masalah penglihatan dinamis kamu teratasi. Kakashi tahu bahwa ayahnya benar dan mengangguk setuju. Bagaimana dengan Ryo? Haruskah kita menyuruhnya? Tidak perlu, masing-masing dari kamu akan memiliki solusi untuk masalahnya sendiri. Kamu terus berlatih. Besok bawakan aku Ryo. Ada yang ingin aku katakan padanya. Setelah itu, Sakumo kembali ke kamar dalam dan meninggalkan Kakashi dengan wajah kosong. Keesokan harinya, sepulang sekolah, Ryo pergi bersama Kakashi ke tempatnya. Mereka langsung masuk ke ruang dalam tempat Sakumo menunggu mereka. Ayah, Sakumo-san, Kakashi, kamu harus keluar dulu. Ada yang ingin aku katakan pada Ryo. Meskipun Kakashi tidak mau, dia tetap harus mendengarkan apa yang dikatakan ayahnya, jadi dia keluar. Ryo, terakhir kali kamu menyelamatkan hidupku, dan kali ini kamu juga mengajar Kakashi Chidori. Sekarang, aku ingin memberi kamu sesuatu. Berikut beberapa studi aku tentang ninjutsu. Aku tahu kamu mempelajari tentang atribut transformasi bentuk pelepasan petir, lalu kamu tahu prinsip teknik ini. Ryo menggelengkan kepalanya. Sakumo mengerti. Kemudian dia melanjutkan dengan berkata, langkah pertama dari transformasi bentuk yang melibatkan jutsu adalah mengumpulkan cakra, dan langkah kedua adalah memberikan atribut melalui segel tangan. Kamu perlu memberikan apa yang akan kamu bentuk transformasi nanti. Begitulah cara generasi Raikages yang berbeda melakukannya. Mode cakra petir bagi mereka adalah latihan fisik. Kata-kata Sakumo menjelaskan kepada Ryo bahwa dia telah salah selama ini. Tidak seperti jutsu lainnya, mode cakra petir mendekati pelatihan ketahanan taijutsu.
Sakumo memberi Ryo buku catatan dengan penelitiannya tentang masalah tersebut. Dia kembali ke rumah dan tidak sabar untuk membukanya. Di dalamnya, teknik petir dijelaskan secara detail. Keluarga Hatake mendasarkan teknik mereka pada pelepasan pencahayaan, dan mereka mengembangkannya dengan baik dari generasi ke generasi. Dengan buku catatan Sakumo, Ryo memiliki jalan baru untuk diikuti dalam hal pengembangan Chidori dan pelatihan tubuhnya. Keesokan harinya di hutan Konoha, Ryo mulai berlatih dengan cara baru. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.